Nice day anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Isna. Oke, anak-anak tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, oke. Mari kita lihat bersama-sama materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu teks petunjuk? Iya, benar sekali. Teks petunjuk itu adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman atau panduan untuk melakukan sesuatu, menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, anak-anak, teks petunjuk ini berguna untuk memandu atau memudahkan kita untuk melakukan sesuatu dengan benar. Nah, anak-anak, di sini terdapat beberapa jenis teks petunjuk. Nah, yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Yang kedua, petunjuk menggunakan obat. Yang ketiga, petunjuk menggunakan sesuatu. Yang keempat adalah petunjuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah petunjuk arah atau denah. Nah, mungkin dari jenis-jenis teks petunjuk yang sudah Bu Isna sebutkan tadi, ada salah satu jenis teks petunjuk yang mungkin anak-anak ketahui ya, atau sering membaca ataupun melihat. Nah, contohnya tadi di nomor 2 ada teks petunjuk menggunakan obat. Nah, biasanya petunjuk ini terdapat di bagian belakang dari kardus yang biasanya ditempatkan untuk membungkus obat. Nah, di sana biasanya ada petunjuk dalam penggunaan obat. Biasanya terdapat takaran-takaran dalam meminum obat. Oke, anak-anak. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks petunjuk. Nah, anak-anak ada yang tahu ciri dari teks petunjuk itu apa? Ya, yang pertama itu teks petunjuk menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang kedua itu teks petunjuk menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur, sehingga mungkin anak-anak dapat memahami bahasa yang ada dalam teks petunjuk tersebut. Yang ketiga, teks petunjuk itu menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, teks petunjuk itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti cara meminum obat. Untuk usia dewasa bisa diminum 2 sampai
sampai 3 kali sehari. Nah, itu merupakan kalimat atau menggunakan kalimat perintah ya anak-anak. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Bu Isna akan mengajarkan kepada kalian bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Nah, yang pertama, kalian bisa menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin kalian informasikan. Oke, dari jenis-jenis teks petunjuk tadi. Yang kedua, anak-anak bisa memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan oleh anak-anak. Yang ketiga, anak-anak bisa menulis secara urut dan sistematis petunjuk yang ingin dibuat. Dan yang terakhir, anak-anak bisa melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Nah, anak-anak, di sini Isna akan memberikan beberapa contoh dari teks petunjuk atau dari jenis-jenis teks petunjuk yang sudah kita pelajari tadi. Coba kalian perhatikan gambar yang Bu Isna berikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar, ini adalah gambar denah atau di dalam teks petunjuk itu dikatakan sebagai petunjuk arah. Nah, di situ terdapat beberapa jalan. Ada jalan Merak, jalan Garuda, jalan Nuri, dan jalan Cendrawasih. Nah, anak-anak, bagaimana sih kita harus mengenal atau membaca denah tersebut? Oke, contohnya Arif akan pergi ke apotik. Nah, jalan apa yang akan dilalui oleh Arif? Oke, kita lihat pada denah tersebut. Di situ rumah Arif terdapat di Jalan Cendrawasih. Sedangkan untuk apotik itu berada di Jalan Merak. Nah, anak-anak ada yang tahu jalan apa saja yang akan kita lewati untuk menuju ke apotik? Iya, benar. Dari rumah Arif atau dari Jalan Cendrawasih itu kita menuju ke utara di Jalan Garuda. Oke, setelah kita menuju ke Jalan Garuda, kita belok ke barat menuju ke Jalan Merak. Nah, setelah itu kita sudah sampai di apotik yang ada di Jalan Merak. Nah, seperti itu ya anak-anak, contoh dari bagaimana kita membaca suatu denah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Bu Isna berikan. Sebenarnya masih ada beberapa contoh dari petunjuk arah yang dapat kita baca. Oke, selanjutnya ada contoh tentang penggunaan televisi. Nah, anak-anak pasti tahu bagaimana penggunaan televisi yang benar. Oke, di sini yang pertama itu kalian bisa masukkan atau colokkan ke stop kontak. Oke, atau ke sumber listrik. Yang kedua, anak-anak selain ke sumber listrik atau ke stop kontak, kalian juga bisa masukkan
ke booster, tapi biasanya di setiap rumah itu ada yang mempunyai dan ada yang tidak mempunyai. Nah, yang ketiga, kalian bisa tekan tombol power atau hidupkan pada panel yang ada di muka televisi. Yang keempat, kalian gunakan remote control untuk menghidupkan, mematikan, dan memindahkan channel televisi. Bagaimana kalau kita hanya memencet tombol yang ada di televisi, Bu Isna? Sebaiknya kalian menggunakan remote control. Karena ketika kita memencet tombol yang ada di televisi, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada TV tersebut. Oke. Nah, yang kelima, kalian bisa duduk sekitar 2-3 meter antara diri kalian dengan televisi agar tidak mengalami kerusakan mata. Dan yang terakhir, televisi siap untuk digunakan atau ditonton. Oke anak-anak, di sini Bu Isna sudah mencontohkan 2 dari teks petunjuk. Oke. Yang pertama tadi ada jenis teks petunjuk arah. Nah, dan yang kedua ada jenis petunjuk penggunaan sesuatu atau penggunaan televisi. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu teks petunjuk, terus ada jenis-jenis teks petunjuk, ada ciri-ciri dari teks petunjuk, dan ada beberapa contoh dari teks petunjuk tersebut. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang langkah-langkah bagaimana kita membuat teks petunjuk. Oke, Bu Isna harap kalian dapat memahami materi yang sudah Bu Isna sampaikan. Nah, sebelum Bu Isna mengakhiri pertemuan kali ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.